well, ratusan tahun. Semacam makhluk halus, kalau katakanlah orang Jawa lah semacam kuntilanak. Diudeni sama kados perempuan loh, perempuan tua itu sering gitu. Di dalam sumur itu terdapat seekor ular. Yang sering-sering itu ular. Kali banjir itu sampai sana bawah, mau dikerja baktikan, diangkat orang sekampung itu tidak mampu bantu itu. Tapi nggak tahu paginya itu sudah pulih di situ lagi. Ada orang kemah pernah itu ambil air itu mancing sama itu telompak itu dieleki sama ibu saya itu ndak mau lah, terus spontan bareng habis itu rap ambil air itu spontan langsung ngumyang gitu. Kan gila. Tempat ini merupakan petilasan para leluhur yang konon dikeramatkan oleh warga sekitar. Berbagai cerita mistis pernah terjadi di tempat ini. Adalah batu lumpang, batu yang pada puluhan tahun lalu pernah hanyut dan terbawa banjir sampai ke kampung seberang. Tidak bisa diangkat kembali oleh beberapa warga karena keramatnya batu tersebut. Selang esok harinya, batu tersebut kembali lagi di tempat semula tanpa sepengetahuan warga. Selain batu tumpang, ada juga cerita warga sekitar yang pernah melihat penampakan sosok pocong dan ular besar. Dan malam ini, tim Nightmare Story akan membuktikan cerita tersebut. Salam Kawilujengan. Selamat malam kerabat Nightmare. Dan selamat datang di Nightmare Story. Dan kali ini perjalanan tim membawa kami ke salah satu daerah di Salatiga, di mana di sini terletak satu sendang yang dari cerita dari masyarakat menyimpan banyak sekali misteri. Tetapi seperti apa? Kali ini kita tidak sendirian. Sudah ada Mas Febri seperti biasa narasumber kami, dan juga ada dua orang warga sekitar, ada Pak Sariman dan Pak Solikin ya, yang akan menemani kita di penelusuran malam hari ini. Penasaran seperti apa lengkapnya perjalanan kami? Ikuti terus tentunya di Nightmare on the Air, Nightmare Story. Nightmare Story from Nightmare on the Air. Jangan pernah dengerin dan nonton acara ini sendirian. Ini batu, Pak? Niki calonnya dingin nambahi. Oh. Itu apa, Pak? Ini sumur. Sumur. Kebetulan Satu ya. biasanya kan dulu kan untuk untuk kesehatan minggu juga sebagainya. Yang di sebelah sana kan untuk mandi. Oh. Oke Mas Evan, sebelah sini di pohon ini, oke. Saya melihat sosok ular yang melingkar Di pohon ini? di pohon ini. Ular segede betis, mungkin Sebesar lebih betis. lagi.
melingkar ke atas itu. Tapi ini sebenarnya cukup unik karena ini nyuwun sewu Pak, ini apakah memang seperti ini? Apakah dulu ada airnya gitu atau gimana? Dulu cuma tanah biasa. Memang tanah biasa. Cuma sini kan sumurnya sebelum apa kan dulu kan pakai bambu. Pakai bambu terus karena perkembangan zaman, nah kemudian dimodif seperti ini supaya aman karena dulu kan sulit diambil airnya. Oke. sama warga sini. Bahkan sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Oke. Saya tertarik dengan sumur ini Mas Febri. Ya. Apakah ini juga menjadi tempat bersemayam sosok? Iya Mas Irfan. Ini di dalam sumur ini seperti, kalau yang saya lihat ya, di dalam ini seperti kayak kerajaan gitu Oke. di sini. Dan ini air yang dari sumur ini bisa buat ngobatin penyakit, Oke. bisa buat apa ya, kayak untuk pengalaris gitu. Apakah ini juga efek-efek itu dari sosok yang ada di sini atau dari kerajaan ini? Sosok beliau yang tertua di sini. Mungkin bisa Yang- digambarkan Mas seperti apa? Kakek-kakek sih sama nenek-nenek, tinggi segini ya, semas Irfan gini. Oke. Menggunakan Badannya- baju. Badannya agak nggak gemuk sih, isi gitu. Oke. Kalau yang cewek memakai baju kayak kebaya gitu, kembenan gini. Tapi untuk energinya sendiri Mas, ketika kita datang sampai sini, menginjak tempat ini, apakah dari sosok-sosok yang ada di tempat ini merasa terganggu dengan kehadiran kita? Alhamdulillah sih mereka tidak merasa terganggu, dan aura di sini cukup besar. Tetapi auranya aura positif gitu. Oke. Termasuk sosok ular yang ada di sini juga? Ya, ini salah satu penunggu, salah satu pagar betis. Oke. Tapi sepertinya juga di sini warga-warga sering merasa diganggu dengan makhluk-makhluk di sekitar sini apa tidak? Oh, oke. Tapi kalau misal Gini Mas, sosok beliau itu mengayomi orang-orang Oke. yang ada di desa ini. Oke. Oke. Jadi lebih tepatnya kalau misal ada yang diganggu pun mungkin dia berniat buruk seperti itu ya. Ya, pasti itu. Oke. Tapi ini di sini ada satu bagian lagi, di sini bagian apa, Pak? Mandi ya. Untuk mandi itu Coba kita lihat ke situ. kan punden ya. Oke. Punden ya. Itu kalau anak gangguin ya yang nyekar ya. Punden kalau untuk istilahnya ya itu jangan mandikan perlu ganti-ganti nonton gitu lah. Oh, oke. Kita masuk, masuk. Batu apa ya ini namanya? Saya baru lihat batu kayak gini. Tapi mohon maaf Pak, ini adalah mata air juga? Bukan. Oh, ini memang diisi seperti itu? Biasanya kan apa? Air hujan. Dari air hujan? Biasanya kan kosong. Nggak ada ini, nggak ada ini. Oh, Nah, sosok dia yang kakek di sini. Sosok dia yang kakeknya kakek di sini? di sini. Lagi dudukan gitu. Oke. Ada nggak sih Mas Febri sosok-sosok yang ada di sini yang mungkin mengajak berkomunikasi kita, tim? Ini Mas. Cuma dia pesen aja. Ini dalam bahasa Jawa ya ini ya. Oke. Tulung rumato panggonan kene. Tulung rumato panggonan kene. Nek kowe iso ngrumat, iso njaga apik, bakal tak ayomi kabeh anak putumu. Dia dalam bahasa Jawa dia bilang gitu. Oke. Intinya mungkin berpesan untuk merawat tempat ini seperti itu ya. Merawat tempat ini. Siapa yang nguri-uri, yang ngerawat tempat ini, kedepannya bakalan anak cucu akan diayomi oleh dia juga. Oke. Tapi mungkin kalau di tempat-tempat lain biasanya energi yang positif juga berkesinambungan dengan energi yang negatif mungkin di Iya. luarnya. Di luar. Ya. Tapi kalau misal ini di sini apakah juga seperti itu Mas Febri? Di sini positif sih Mas.
Bahkan yang negatif pun nggak kerasa di sini, Oke. kayak hilang gitu yang negatif. Saking besarnya energi yang ada di Iya. sini seperti itu ya. Paling kalau yang negatif dari ini kan belakang ini kan sungai. Sungai? Ya, dari sungai itu. Kita tadi mau masuk ke sini, di sebelah situ ada tinggi besar. Bukan genderuwo sih, Orang? sosok kayak tinggi besar berbulu gitu. Hmm. Tapi kalau yang saya lihat bukan sosok genderuwo. Hampir mirip kayak buto gitu. Oke, tadi di bukit sebelah kanan itu tadi. Di sini Mas, di gerbang mau masuk ini. Oh, oke. Pintu masuk tadi ya. Iya. Itu apakah berbahaya buat kita dan tim? Enggak Mas, itu kan cuma Menjaga. menjaga tempat ini dari yang negatif-negatif itu. Oke. Jadi sosok-sosok ini sebenarnya menjaga supaya sosok-sosok yang negatif itu tidak bisa masuk ke tempat Iya, ini gitu ya. iya. Oke. Mari kita lanjut Oke. ke tempat yang lain. Sing Joko niku. Niku sebenarnya sebagai ini sajen-sajen. Oke. Oke, dari Pak Samiran tadi nggih? Sariman. Jadi dari Pak Sariman tadi di sini adalah tempat di mana biasanya ditaruh sesajen. Nggih. Itu memang dari orang-orang luar gitu ya, Pak ya? Kan orang desa sini. Oh, itu oke. kan orang yang itu yang anu punya hajat, mantenan. Oke. Sajen di situ. Sama anak kalau merti dusun di sini. Oke. Tiap Jumat pun mau saparan itu naruhnya sajen di situ. Jadi memang tradisi desa sini seperti itu ya, Pak ya? Oke. Kalau yang saya tangkap energinya ya Mas, dari mungkin satu kelurahan ini ya, satu kelurahan atau kecamatan ini, yang paling tua sini energinya, yang paling bagus sini. Oke. Termasuk Yang saya di tangkap. spot ini, di Iya, pohon ya, ini. daerah sini. Oh, Gitu. baik. Tetapi jika kita bicara tentang sosok yang paling dominan, Mas Febri, Ya, itu sosok yang mana? Apakah kakek nenek tadi atau ada sosok lain? iya yang Mas, lain? kakek nenek tadi. Kakek nenek tadi, terus ini sama yang ular buntung gitu. Oh, itu ular yang melingkar tadi atau Bukan, beda lagi? Beda lagi. Tempatnya di mana tuh, Mas? Ular segini. Oke. Ularnya segini. Itu di sebelah situ. Di belakang pohon ini. Hampir dekat sama si kakek tadi. Oke. Sebelah situ. Sana tadi ya. Sama. Kalau malam ini yang saya lihat di situ. Beliaunya di sini. Iya. Cukup puas sih itu juga. Oke, baik. Tapi jika kita berbicara tentang energi yang paling kuat yang nantinya akan cocok untuk kita lakukan segmen tidak sendiri, kira-kira di mana, Mas Febri? Mungkin Atau mungkin ada spot lain yang menurut Mas Febri menarik yang kita harus ke sana gitu? Di belakang sini mungkin? coba kita ke belakang situ Mas. Oke. Ini sosok perempuan ini. Sosok perempuan pakai baju putih. Rambutnya segini ya Mas. Segini. Oke. Dan di atas ini pun juga banyak nih Mas. Oh, tapi ini Ada masih pocong-pocong. satu kawasan dengan sini, maksudnya? Nah, udah beda nih. Oh, udah beda lagi. Beda. Jadi energinya pun di Energi pun- luar bercampur energi gitu ya? pun beda ini. Yang itu sama ini beda. Sini. Mungkin nanti kalau segmen tidak sendiri mungkin di sana tadi mungkin. Di sana sama di sini. Oke. Tapi tadi Mas Febri sempat tertarik dengan tempat Iya. ini. Ada sosok cewek ini. Sini. Ini. Ya, di sini, depan sini. Di sini. Ya, ada sosok cewek. Apakah bentuknya gitu seperti apa? Perempuan biasa, pakai baju putih, Hmm. rambutnya segini. Sosok kuntilanak kah atau
bisa dibilang kuntilanak. Di atas kita ini ada yang duduk ini. Kakinya angklung-angklung gitu. Ini. Ranting ini? Iya. Mungkin bisa digambarkan Mas, bentuknya seperti apa? Perempuan juga ini. Tapi rambutnya di depan. Saya nggak bisa lihat wajahnya. Di sini. Pakai baju putih. Baik, kerabat Nightmare, sepertinya akan kita mulai segmen tidak sendiri, tapi sebelumnya kita terima kasih dulu oleh Pak Solikin ya dan Pak Sariman yang sudah menemani kita di malam hari ini. Dan seperti biasa, kerabat Nightmare, saya akan ditinggal di sini sendirian dan tim akan meninggalkan saya dan menunggu di luar lokasi penelusuran. Ya. Jadi kalau pas segmen tidak sendiri lah, jangan sampai injek ini ya, batu di sini ya. Mana? Ini? Batu ini. Oke. Ini. Ya, 3 batu ini. Jangan diinjek. Oke. Baik, kerabat Nightmare, kita akan melakukan sesi tidak sendiri setelah ini. Seperti biasa, tim akan meninggalkan saya di lokasi penelusuran. Tapi sekali lagi aman ya, Mas Febri ya? Aman Mas. Tapi saya pesan satu lagi, kalau Mas Irfan udah nggak kuat, bilang saja. Baik. Jangan terlalu dipaksakan karena kan aura di sini sangat besar. Oke. Dan sekitar sini kan banyak yang memperhatikan. Oke. Dan itu sekali lagi jangan diinjek batu yang 3 tadi. Batu 3 ini ya? Sama yang 1 dalam itu. Oke. Ya. Baik. Baik, kerabat Nightmare, kita akan mulai sesi tidak sendirinya dan mungkin tim bisa langsung meninggalkan saya. Baik. Selamat ya Mas, saya Ya. tinggal. Dan tim meninggalkan kita di lokasi penelusuran. Oke, sebenarnya di sini agak sedikit ragu-ragu untuk melakukan penelusuran ya, karena dari cerita dari warga sekitar, tadi dari narasumber kita juga mengatakan bahwa ini sebenarnya tempat yang memang dikeramatkan dan juga menjadi tempat ritual atau tradisi bagi warga sini. Dan sebenarnya memang dari segi atmosfer yang saya rasakan ini adalah agak sedikit apa ya, lemas seperti itu. Jadi apa ya, jalan itu seperti nggak terlalu bertenaga. Dan di sana kita juga masih dengar suara aliran arus air yang ada di samping sana, karena di sana ada semacam sungai gitu. Dan ini tadi batu yang dikatakan oleh Mas Febri dihindari untuk diinjak. Jangan sampai menginjak batu-batu ini. Dan di sini juga dari yang Mas Febri katakan tadi ada ular yang melingkar di pohon ini. Tadi tuh kayak ada putih-putih tuh, tapi di atas itu tuh. Kayak ada semacam kain putih berdiri gitu, tapi disenterin ternyata nggak ada.
Ini sebenarnya masih di area perbukitan seperti itu ya. Dan tadi kata Mas Febri juga di sekitar sini pun banyak sekali sosok-sosok yang seperti mengintai. Jadi banyak sekali sosok-sosok seperti wanita atau kuntilanak, tapi kata Mas Febri tidak berada di kawasan Sendang ini. Dan ini adalah sumur yang sampai sekarang masih digunakan oleh warga, katanya untuk membasuh muka atau mungkin untuk air yang digunakan untuk berobat dan segala macamnya. Dan kita akan masuk dan di sini memang suasananya berbeda ya. Langsung ketika masuk ngelewatin batu ini, turun masuk ke kawasan ini tuh langsung bawaannya tuh merinding. Berbeda ketika kita ada di luar tadi. Sebuah batu yang sepertinya menyimpan banyak misteri. Dan tadi si kakek yang dari Mas Febri tadi mengatakan bahwa kakek ini adalah yang paling dominan di sini bersama dengan nenek, sosok nenek. Tapi si kakek katanya berada di sini. Memang di sini sebenarnya di semua tempat ya, untuk menjaga kesopanan. Baunya beda, kerabat Nightmare. Baunya, aduh, gimana jelasnya ya? Baunya tuh gampangnya istilahnya seperti bau orang sepuh. Amit-amit, assalamualaikum. Seperti bau orang tua. Saya tidak bisa mendeskripsikan baunya apa, tapi seperti jika Anda bertemu orang tua di kampung gitu, mbah-mbah kayak kakek nenek gitu, baunya hampir seperti itu. Jadi kayak bau, susah saya mendeskripsikannya, langsung merinding. Sebenarnya uniknya adalah di sini, di bagian ini, walaupun memang energinya terasa berat gitu atmosfernya, tetapi memang rasanya aman. Lain dengan di samping-samping ini, kayak merasa seperti diawasi. Jadi ada orang-orang yang kayak bayangan-bayangan yang ngintip di balik pohon terus masuk lagi. Jadi justru malah saya ngerasanya banyak sekali gangguan malah justru dari luar kawasan ini. Astagfirullah. Assalamualaikum. Tuh. Tadi di situ ada batang pohon. Tadi ada bayangan putih yang kayak
masuk lagi ke pohon. Tapi tadi di sini saya sempat kaget di bunga ini tadi. Jadi di situ entah kamera nangkep apa enggak, ada bunga. Terus di baliknya itu seperti kayak ada orang gede berbulu gitu. Tapi sempat pas disenterin gitu, sempat kena senter ada, terus pas senterin balik ternyata nggak ada. Dan kelihatan aliran airnya sangat-sangat deras karena tadi sempat diguyur hujan juga. Dan juga ini menjadi tempat yang tadi dikatakan oleh Bapak RT di sini bahwa sering warga menempatkan seperti sesajen dan segala macamnya untuk tradisi di desa ini. Memang seperti sebuah kepercayaan seperti itu. Dan ini tuh kayak jalan tuh kayak ada yang berat. Jadi di sini tuh seperti jalan tuh kayak doyong gitu. Jadi hampir kayak vertigo gitu. Senternya mati ya. Ya Mas Irfan, Oh, gimana saat kita tinggal mati sendirian? senternya. Apa yang Anda rasakan? Sebenarnya bahkan sampai sekarang pun Mas Febri ini rasanya sebenarnya memang di sini tuh gambaran saya ya, Ya. dalam perasaan saya itu energinya besar dan memang membuat saya itu jalan dari tadi itu seperti kayak doyong gitu, kayak orang belum sarapan gitu. Jadi kayak ambang-ambing gitu ya. jadi kayak lemes gitu bawaannya, kakinya tuh lemes. Dan tadi yang paling saya ingat itu ketika masuk itu langsung bawahnya beda. Ketika masuk ngelangkah di batu itu kan ada batasan batunya itu. Yang dari sini sama yang di dalam itu. Iya. Jadi Auranya udah beda. auranya beda. Pas masuk ke dalam tuh kayak ada nabrak kayak apa ya? Semacam tirai gitu. Pas masuk ke dalam tirai itu jadinya kayak merinding, langsung merinding sekujur tubuh. Terus pas saya tadi lagi syuting di situ, ngeliatin di mana tadi spot kakek-kakek. Terus pas mau keluar, langsung aromanya itu kayak apa ya? Bau orang sepuh. Saya nggak bisa gambarin, cuman kayak bau orang tua. Nyirih gitu. Iya, hampir kayak gitu. Jadi langsung tambah merinding. Akhirnya saya memutuskan untuk nggak berani lama-lama di situ. Dari tadi kan yang memperhatikan Mas Irfan itu kakek itu. Si kakeknya. Terus di atas ini ada. Atas ini apa? Ini kayak sebangsa kayak siluman. Oke. Dan tadi memang pas Mas Febri sebelum tim tadi ke sini Ya. sempat center kan agak sedikit redup. Terus saya langsung kayak ada sesuatu yang gerak gitu, lewat gitu. Hitam. Iya. Kayak sebangsa kera tapi hitam. Gede. Nah, kalau ngomongin kera juga tadi di sana Mas Febri. Jadi center mati. Di sebelah sana itu tadi ada kayak bunga gitu, terus pas saya center ke situ ada kelihatan setengah badan gini, tapi kayaknya orangnya berbulu kecuali di muka. Dan itu hitam. Itu di situ. Di sana. Jauh dari sini atau? Jauh dari sini. Itu yang dari sana itu toh. Di situ kan juga ada pohon gede itu. Oke. Sana, sebelah sana. Oke. Dan selama penelusuran sih sepertinya ketika segmen tidak sendiri pun di dalam sini tuh walaupun merinding, walaupun lemas, tapi tidak menakutkan. Jadi kayak mengancamnya itu justru malah dari luar-luar, dari tebing gitu. Jadi kayak kita ngomong gini di belakang sini juga ada.
dari tadi ini. Oke, sosok apa ini Mas Febri? Ini sosok ya kayak penjaga gitu, orang biasa tapi badannya kekar gitu. Oke, Dari tadi di sini tapi bentuknya memang seperti manusia Beliau biasa gitu ya. menjaga ini apa ini Kerajaan yang ada di dalam sumur sumurnya itu. ini. Oke, tapi selama segmen tidak sendiri saya tidak melakukan mungkin Ya, kesalahan itu, enggak. atau mungkin hal-hal yang Insya Allah menyinggung itu nanti tidak ada. aman. Saya pastikan aman. Oke, baik. Dan sepertinya kita akan akhiri. Terakhir Mas Febri, mungkin ada pesan yang disampaikan oleh sosok sini yang mau disampaikan kepada kerabat Nekber juga. Ya itu tadi Mas. Ya ini mewakili saya mewakili orang-orang sini tuh. Biar nanti supaya dijaga, dilestarikan, Ya. supaya beliau juga bisa mengayomi orang masyarakat sini Oke. gitu. Dan sebelum penutupan Mas, mari kita mendoakan yang ada di sini. Oke. Semoga beliau juga senang dan kita pulang juga Ya. lancar, aman gitu. Oke, baik. Silakan Mas Febri dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah Mas, semoga saja kita nanti sampai rumah selamat. Amin. Amin. Dan begitulah kerabat Nightmare penelusuran kita di episode kali ini. Dan sekali lagi, setiap tempat selalu menyimpan cerita dan juga sejarah yang mungkin kita tidak mengetahuinya. Dan tugas kita sebagai manusia adalah menghormati dimanapun tempat kita berada. Saya Joe, Saya Febri. kami berdua pamit dan sampai jumpa di episode yang lebih mencekam.